Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat botanikal. Semoga kita diberi rezeki yang banyak kalah barokah, juga diberi kesehatan ya, kesehatan satu keluarga yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Nah, untuk kali ini kita lagi ada di lahan kita yang berada di Dusun Palihan, Desa Candirejo, dengan luas kisaran ya 3000 meter ya, 3000 meter, 4000 meter ya. Dan kita tanami dengan apukat-apukat jenis seperti halnya kayak Wina yang kita ganti dengan kualitas-kualitas imporan ya. Tapi sebelum dilanjut, mari di subscribe dulu, dukung kami, jangan lupa like-nya, dan jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan ini kita mau ajak untuk sahabat botanikal untuk mengunjungi ya di lahan kita yang memang kita ganti dengan apukat-apukat jenis lain dengan teknik-teknik tertentu. Jadi sahabat botanikal, kalau misalnya mempunyai apukat yang berkembang tapi tidak produktif ataupun kurang salah penanaman ya, salah penanaman dari jenis, ingin menggantinya, nah ini salah satunya kita sarankan, dan kita membuat eksperimen-eksperimen dan bisa dicontoh untuk sahabat botanikal agar nanti tidak ada kekeliruan guna penggantian tersebut agar lebih cepat, lebih stabil, terus lebih apa intinya itu lebih mudah berkembang ya, kayak gitu ya. Langsung saja kita saksikan. Nah sahabat botanikal, untuk di lahan ini kita tanam dengan beberapa jenis ya, kisaran 24 atau 26 saya lupa, 20 pokoknya 20-an ya, 20-an jenis dengan apukat-apukat jenis yang bisa ditanam dengan di dataran rendah ya. Kita melakukan eksperimen-eksperimen yang fungsinya itu juga untuk pembelajaran untuk sahabat botanikal, biar nanti tidak salah untuk penggantian dari bibitnya atau tanaman indukannya kita. Nah, salah satu yang kita ganti dengan apukat jenis lain adalah dari pohon muria. Nah, di depan saya ini adalah pohon muria, yang mana pohon murianya ini sudah berbunga dan sudah berbuah, tapi buahnya itu sedikit ataupun kadang juga tidak jadi buah. Dan kita ganti dengan apukat-apukat seperti halnya yang ada di depan saya ini. Nah, tips yang pertama untuk penggantian dari apukat yang kita tanam atau indukan itu adalah dari segi pemotongan ya. Nah, untuk pemotongan pertama, kalau pemotongan untuk apa namanya, untuk pohonnya disarankan di atas sambungan ya, di atas sambungan. Maksudnya apa? Nah, kita bisa lihat untuk sahabat botanikal yang di sini, ini adalah siling ya, dan sambungannya itu di sini. Nah, saat penggantian pemangkasan kita diusahakan di atasnya sambungan ya, jangan yang ada di sini, dikarenakan memang nanti pertumbuhan dari si apukat tersebut ya akan lamban ya, maksudnya terubusannya. Nah, kita bisa contohkan yang ada di sini, ini di atasnya ini banyak sekali terubusan-terubusan baru yang berkembang, jadi mudah untuk penyambungan. Beda halnya yang ada di sana ya. Ya, di sana. Nah, ini udah kita potong, kita langsung mendekat saja. Nah, ini pemotongan itu di bawah sambungan ya, di bawah sambungan yang dulu ya. Jadi ini asli dari silingnya. Ya, ini siling. Nah, ini mulai berkembang ya, tapi lamban daripada yang dipotong di atas penyambungannya yang dulu. Nah, ini kelihatannya sudah berkembang. Ini kurang lebih kisaran 3 bulan ya, kurang lebih kisaran 3 bulan baru ada terubusan baru. Sedangkan yang lainnya ketika kita potong di atas penyambungan yang ini siling terus ini siling terus di sambung entres, terus kita tanam ya di atasnya entres. Nah, kita tetap potong di sini ya di atasnya. Nah, itu sudah berbunga, sudah intinya berkembang lah, sudah berkembang lebih cepat ya, padahal pemotongannya itu harinya sama. Beda sama yang perkembangan yang ada di sini ya. Ini contohnya juga untuk Bapak Haji ya, Badarudin ya. Kita pangkas yang kayak gini ya, yang memang itu cuman merunin ya, kalau istilah sini meronggolin ya, meronggolin yang ada di atas, terus perkembangannya cepat banget. Nah, ini Bapak Haji sedang melakukan penyambungan ya, penyambungannya itu dengan sambung pucuk. Oke, kembali lagi untuk yang ini
Nah, ini sudah berkembang dan tinggal disambung ya, tinggal disambung. Wis jadi, wis jadi, sudah jadi bos. Nah, yang ini sudah jadi. Ini jenis apa Pak Haji? Afuzila. Afuzila. Oke. Ya, kita memang merujuknya ke Vietnam untuk penggantian dari si apukat tersebut, dikarenakan kalau untuk kualitas imporan kan katanya kan sudah terbukti, jadi mereka impor untuk jenis-jenis tertentu ya, tidak semua jenis diimpor. Jadi ada Kuba, ada Afuzila, ada Tanbik, ada Red Vietnam dan lain-lain. Nah, soal untuk yang disambung ini perkembangannya itu 3 bulan ya, 3 bulan sudah ada terubusan banyak. Nah, sedangkan yang tadi kan tidak ada, bahkan ya bukan tidak ada ya, baru berkembang. Nah, ini sudah 3 bulan sudah siap sambung. Nah, perbedaannya seperti itu. Nah, kita sambung dengan beberapa macam yang memang itu kualitas imporan, dan ibarat katanya orang itu pengennya ngimpor itu yang terbaik kan, jenis yang terbaik. Jadi memang kita tanam dengan apukat yang seperti ini. Ini sahabat botanikal, untuk contoh-contoh untuk yang kita ganti ya, antara Kuba sama Afuzila ya. Afuzila daunnya seperti ini, saking suburnya, sampai saya pangkling ini, tidak seperti bibit ya, tidak seperti bibit, berubah ya, kayak daunnya itu kayak berubah kayak gini. Ini dari Afuzila, daunnya juga memanjang juga, tapi tidak kecil-kecil. Kalau yang ada di bibit itu kan kecil-kecil. Sedangkan yang ini Kuba ya, tak kirain tadi ini Tanbik ya, ternyata ini Kuba. Ini Kuba, saking suburnya, saking lebatnya, jadi kayak gini nih. Ini dari varietas impor yang kita sambung dengan teknik TW, dan kita hanya menunggu kisaran 2-3 tahun untuk berbunga ataupun berbuah. Kayaknya ibaratnya 2 tahun sih ya biasanya, karena kalau untuk teknik TW itu 2 tahun biasanya sudah mulai berbunga ataupun berbakti ya. Ini ada juga varietas yang memang itu kita tanam dengan bibit Roro ya. Ini Roro Subaka, asli dari Bangka. Kita pesan entres dari sana, langsung kita sambung juga, dan perkembangannya ya bagus ya, tidak mengecewakan. Nah, kayak gini ya. Jikalau sahabat botanikal mempunyai lahan yang kisaran 10 mdpl sampai ke ya kisaran 800 mdpl ataupun 700 mdpl, silakan tanam dengan yang kayak gini, tidak apa-apa ya. Kecuali yang 800 ke atas, ini 800 ke atas ya harus hati-hati ya. Nah, ini kayak gini karena kita belum uji coba. Ini tips yang kedua, kenapa kita sambung dengan banyak jenis dari apukat yang ada di satu pohon. Ini ada maksudnya. Ini maksud kami untuk menyambung dan mengganti dengan beberapa jenis dari apukat yang memang itu kualitas imporan ataupun kualitas lokal ya. Kita hanya menyambung. Salah satunya fungsinya ketika misalnya Afuzila ataupun Kuba itu berproduksi bagus, kita biarin aja. Nah, ketika salah satu dari Kuba ataupun Afuzila itu tidak bagus, yang tidak bagus itu kita pangkas, kita potong, sehingga nanti kalau misalnya untuk perkembangan Kuba kurang bagus, nah kita potong, nanti biar Afuzila yang tumbuh dan juga menggantikan dari produksi tersebut. Jadi kita tidak 2 kali kerja ya, tidak 2 kali kerja, sehingga kita bisa panen lebih cepat, lebih akurat, dan lebih mantap. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa jika ada yang memang itu bertanya tentang kenapa kita sambung banyak, ya udah, itu karena memang seperti itu. Hanya untuk sabuk pengaman ya. Varietas-varietas yang ada di sini yang perlu digarisbawahi itu kita sambung dengan apukat-apukat seperti halnya kendil ya. Kebanyakan dari pohon-pohon ini yang kita sambung, yang di sana, yang di sini, yang sekarang lagi disambung sama Pak Haji ini, ada ya varietas-varietas seperti kendil ya.
kendil. Karena memang teruji ini. Bapak Haji Badardin bilang karena memang sudah teruji di sini, produktivitas bagus, dan juga dari segi kita membuang buahnya, ya, kita membuang buahnya itu gampang ya. Ini entres dari Wina, ya, Wina. Ya. Oke, dan juga untuk sahabat botanikal, jikalau memang itu pengen mengganti, tips yang ketiga ya, gantilah tanaman tersebut ketika musim penghujan ya. Maksudnya pemotongan yang kayak gini ya. Saat musim penghujan itu aman ya. Tapi kalau musim kemarau kita harus kontrol juga ya namanya airnya. Jangan sampai telat karena memang itu pertumbuhan. Dan juga jangan sampai teledor juga ya. Mungkin terserang oleh hama ataupun apa ya. Dikarenakan memang terubusan-terubusan baru seperti ini ada kalanya itu terserang oleh yang namanya ulat ya. Nah, gitu ya. Oke, tips yang selanjutnya ya, kita mau memperlihatkan untuk penyambungan. Kita menggunakan sambung pucuk ya untuk teknik ini. Maaf ini kok ngeblur ini. Oke. Nah, untuk sambung pucuk yang seperti ini ya, untuk sahabat botanikal 50-50 ya. Jadinya itu perbandingan 50% banding 50%. Ada juga kegagalan, ada juga keberhasilan. Jadi tidak selamanya itu bisa berhasil dikarenakan memang di lahan bebas, kondisi bisa panas, hujan terus-terusan, itu bisa mempengaruhi yang namanya penyambungan kegagalannya. Nah, jadi kalau semisalnya sahabat botanikal tidak mempunyai indukan sendiri, kita tidak sarankan untuk menyambung dengan teknik seperti ini ya. Kalau tidak mempunyai indukan. Tapi kalau misalnya mempunyai indukan, silahkan menggunakan teknik penyambungan yang kayak gini dikarenakan tidak boros entres ya. Nah, lebih baik kalau misalnya tidak mempunyai indukan, lebih baik sahabat botanikal membeli bibit dan nanti ditanam ya. Maksudnya ditanam, maksudnya disambungkan ya, disambung susu ya, disusukan. Jadi kegagalannya meskipun gagal itu bibitnya masih hidup. Nah, kalau masih hidup nanti mudah gitu loh, mudah untuk kita tempel lagi, diulang lagi. Makanya tidak tidak teledor ya, tidak terus kita tidak mempunyai tanaman. Jadi lebih efisien dan juga tidak pemborosan. Nah seperti itu. Nah, ada juga yang kayak gini nih ya, yang kita sambung. Ini masih adalah ongoing ya, ongoing grow. Lagi mau terubus. Nah ya penyambungannya seperti ini ya, memang kita kasih yang seperti ini. Jadi untuk tips yang ini silahkan kalau mau dilaksanakan. Kalau semisalnya mempunyai indukan sendiri ya silahkan disambung ya kayak gini, sambung pucuk. Tapi kalau nggak ada indukan, silahkan beli bibit dan disusukan saja ya, ditempel, disusukan ya. Makanya kalau disusukan itu kita tidak kehilangan ya kalau misalnya ada kegagalan. Kalau kayak gini kan kehilangan nih. Nah, jadi seperti itu ya sahabat botanikal. Tuh ada jenis-jenis banyak ya di sini ya, sampai nggak hafal saya. Ini ada roro, ada tanbik, ada ini kahyangan. Oh itu kahyangan juga ya, memang kita kembangkan yang memang itu katanya bagus. Kita lengkapi sekalian aja untuk jenis-jenis yang ada di sini ya, banyak sekali jenisnya ya, sampai nggak hafal ini saya. Pokoknya kalau misalnya ditanam di lahan bebas itu kok daunnya itu kok berubah ya, nggak seperti yang bibit ya, jadi agak sulit saya. Tapi yang jelas kalau roro saya paham kalau roro, tapi kalau untuk kuba, afuzila itu agak mirip, tapi kalau yang kuba itu agak melebar sedikit, seperti halnya tanbik tapi kurang lebar ya. Nah, tapi yang di situ ada tanbik itu kelihatan banget ya, tanbik ya, memang kualitas imporan ya. Daunnya itu beda, seperti tidak seperti yang ada di bibit ya. Kalau di bibit itu agak kecil-kecil ya, jadi kayak meragu untuk buahnya itu apakah besar ataukah tidak, karena memang ciri khas dari apukat yang besar itu daunnya agak melebar juga kan gitu. Nah, dan ternyata setelah kita tanam daunnya itu
melebar gitu ya, melebar. Oke, kembali lagi ke tip ya. Tip berikutnya itu adalah penyanggaan ataupun penjalaran ya. Ya, kita menggunakan bambu. Nah, kalau bahasa Jawanya pring. Nah, ini gunakan bambu, fungsinya itu untuk penjalaran agar nanti tidak patah kalau terkena angin ya. Karena kita sambung cuma yang kayak gini, biasanya itu perkembangannya itu cepat. Nah, perkembangannya cepat seperti ini. Nah, makanya nopangnya nggak kuat. Akhirnya kita apa? Ya, kita fungsinya itu ya menggunakan bambu untuk penjalaran agar nanti lurus juga. Terus nanti kalau terkena oleh angin bisa kokoh. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat untuk sahabat botanikal. Nyambungannya mana ini, terlalu rimbun ini. Nah, ini kemudian diketok langsung tempel ke nung wite. Oh, diketok sampai langsung tempel nung wite. Wah, rawan nih berarti ya. Rawan sempal. Dipotong langsung tempel di pohonnya. Jadi agak rawan untuk patah. Nah, jadi menggunakan yang teknik seperti ini ya, sahabat botanikal. Jadi kalau memang pertumbuhannya itu bagus, silakan melakukan penjalaran ataupun penyanggaan ya. Nah, fungsinya agar nanti tidak patah, karena memang kita menyambungnya itu kan memerlukan waktu ya, memerlukan waktu agar tumbuh. Nah, ketika sudah patah, kita juga terjadi kerugian waktu ya untuk menanti kan gitu. Nah, jadi melakukan penjalaran ataupun penyanggaan itu lebih bagus ya. Nah, dulu kita sambung dengan banyak cabang. Nah, fungsinya agar tidak tergoyahkan ketika ada yang namanya angin sehingga tidak sempal. Dan ternyata perkembangannya kalau sangat bagus pun harus ditopang ya, harus ditopang. Nah, kayak gitu ya. Ini tips berikutnya ini. Nah, di depan saya ini adalah si manis ya, si manis. Dan untuk sahabat botanikal, tips lagi jangan sampai keliru untuk menanam apukat yang memang itu apukat-apukat yang sudah berproduksi memang genjah dan juga sudah terbukti untuk produksinya. Ditanam pun tidak stagnan dan juga tidak mengecewakan. Nah, ini yang tadi kita kembali lagi yang tadi ini yang kita potong. Nah, kepaksanya kalau untuk tips yang berikutnya, kalau semisalnya sahabat botanikal itu memotong dari tanaman tersebut yang kayak gini, ini sudah 3 bulan baru mau terubus ya, baru mau terubus satu ini ya, kecil lagi ya. Nah, kayak gini. Untuk menunggu, silahkan tanam kalau sudah dipotong ya, silahkan tanam dengan tanaman yang kayak gini ya. Jadi lahannya langsung. Nah, ketika sudah terubus, nah ini kan sudah berkembang. Nah, nanti kita tempel langsung aja. Nah, seperti itu. Nah, untuk menunggu. Jadi ini bibitnya semakin subur, dan nanti ketika sudah ada terubusan baru dan akarnya kan ini lebih kuat daripada akar yang kecil ya, yang batang kecil. Jadi kita sambung lagi aja. Nah, seperti itu. Itu tips yang berikutnya. Tapi kalau misalnya sahabat botanikal sudah memotong tanamannya, diganti, tapi tanamannya dipotong di bawah dari penyambungan. Nah, seperti itu ya sahabat botanikal. Nah, ini tip terakhir ya ini. Oke, untuk sahabat botanikal, jikalau ada yang memang itu baru menonton dan baru menyimak, kita kenapa ganti, kita mau menjelaskan bahwasanya kita pernah terjebak oleh tren ya, kita terjebak oleh tren Wina. Jadi kalau misalnya tren Wina itu di MDPL yang rendah, kita tidak sarankan untuk menanamnya, dikarenakan memang dari segi produksi memang bagus ya, produksi memang rata ya untuk buahnya, tapi nanti dijual itu kemarin agak ngenes ya. Apukat peluang aja kita jual itu 20.000, sedangkan kalau untuk apukat Wina kita jual ya yang nggak mulus ya itu cuman 10.000, jadi agak kerugian. Lebih baik kita ganti daripada kita menunggu lagi terus nanti kalau ketika apukat sudah banyak ya, pastinya tidak akan laku untuk apukat Wina. Nah, jadi kita ganti semua.
Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu. Jangan lupa subscribe-nya, dukungannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semua, salam Botanica.